Halo sahabat movie, kembali lagi di Kamar Sinema. Sebelumnya kita sudah membahas film bersejarah pembantaian kaum Yahudi oleh Nazi Jerman, seperti di film Fatlas. Nah, tidak lengkap jika kita tidak membahas film yang satu ini. Film ini berjudul Plan A, di mana di film ini diceritakan misi para Yahudi yang ingin membalaskan dendam mereka kepada Nazi Jerman. Dikarenakan Nazi telah membantai habis-habisan kaum Yahudi di kamp konsentrasi terbesar bernama Auschwitz. Sehingga mereka membuat kelompok kecil bernama Nakam dalam kitab Yahudi yang artinya dendam. Di mana pada saat itu, Yahudi banyak dibenci di beberapa negara, salah satunya Jerman dan Hungaria. Sampai akhirnya, Inggris memerintahkan mereka mengungsi ke Palestina. Nah, disinilah cikal bakal negara Israel mulai terbentuk. Sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, kalian bisa subscribe dulu channel ini karena satu subscribe kalian sangat berharga buat saya. Baiklah, langsung saja pasang headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik, dan inilah dia film Plan A. Di awal film, kita dibawa ke Jerman pada tahun 1945. Seorang pria tak dikenal berdiri di depan rumah keluarga Jerman, hingga membuat si pemilik rumah menjadi curiga. Dengan menenteng senapan, si pemilik rumah langsung menghampiri pria tersebut, yang ternyata ia kenali. Max. Dia adalah Max, pemilik pertama rumah tersebut, yang baru kembali dari kamp Auschwitz. Max menanyakan keberadaan istrinya Ruth dan anaknya Benjamin. Pria itu hanya menggelengkan kepala. Max mendekat bermaksud bertanya lebih lanjut. Lalu, ia dipukul hingga terjatuh. Setelah rumahnya direbut, kemudian Max menjadi gelandangan. Dalam kondisi lemah dan kelaparan, Max menelusuri kota yang dipenuhi puing bekas pertempuran. Kemudian ia membuat lukisan istrinya Ruth dan anaknya Benjamin di tembok jalan kota. Tiba-tiba seorang pria tua bernama Abraham menghampirinya. Abraham terus bercerita tentang cara ia bertahan hidup. Kemudian Abraham berkata bahwa ia telah menangkap kematian dan mengurungnya di dalam kantong ini. And trapped him. Abraham mengajak Max menuju kamp pengungsian Yahudi di Dar Visio. Dari tempat tersebutlah para Yahudi akan direlokasi ke Palestina. Karena tak punya pilihan, Max pun mengikuti Abraham. Mereka berjalan kaki dari pagi hingga malam mencoba mencari tumpangan, namun tak kunjung dapat. Kemudian di esok paginya, di sebuah hutan, Abraham mencium aroma daging yang sedang dimasak. Abraham mendatangi sumber aroma tersebut. Dan ternyata, terdapat satu kelompok tentara sedang beristirahat. Tanpa rasa ragu, Abraham langsung memasuki truk milik tentara itu untuk mencari makanan. Lalu tiba-tiba, Max ditodong oleh salah satu tentara. Namun ternyata, pasukan tentara tersebut adalah pasukan Yahudi dari militer Inggris. Akhirnya Max dan Abraham dibawa menuju lokasi pengungsian. Setibanya di lokasi pengungsian, Michael, seorang pemimpin pasukan tentara, mengatakan bahwa para pengungsi akan dipindahkan ke Palestina. Max menanyakan daftar nama para pengungsi di sana untuk mencari keberadaan anak dan istrinya. Kemudian Max menemukan mading yang berisikan daftar pencarian orang yang hilang. Michael terus memperhatikan saat Max menempelkan lukisan anak dan istrinya di mading tersebut. Kemudian pada malam harinya, setelah Michael mengetahui bahwa Max adalah mantan tahanan dari kamp Auschwitz, ia mengajak Max menuju tempat rahasia. Setibanya mereka di sebuah gedung, para tentara Yahudi ini sedang menginterogasi para staf yang bekerja untuk SS Jerman. Mereka mengorek informasi tentang identitas yang berkaitan dengan tentara SS. Namun, staf tersebut tidak mau memberitahu rahasia, sehingga dia dijatuhi hukuman mati.
Lalu tiba-tiba Max menanyakan Michael untuk menjanjikan agar mempertemukan staf tersebut dengan keluarganya, agar ia mau bekerja sama. Akhirnya staf itu menyetujui kerjasama dari tentara Yahudi. Ia mulai menulis daftar identitas para tentara SS lengkap dengan alamat rumah mereka. Ia terus menulis hingga pagi hari. Namun setelah selesai, eksekusi mati tetap dilaksanakan. Setelah tugas tersebut selesai, Max dikembalikan ke kamp pengungsian karena esok harinya para pengungsi akan diungsikan ke Palestina. Saat Max sedang makan siang, seorang wanita menghampiri Max. Ia membawa lukisan buatan Max dari mading. Lalu ia mengatakan, ternyata ia adalah tetangga dari Ruth, istrinya Max. Mereka ditawan oleh tentara SS dalam bangsal selama 3 hari. Setelah itu para tentara SS membawa mereka ke tengah hutan. Kemudian para tawanan ini ditugaskan untuk menggali tanah. Setelah itu, mereka dikubur hidup-hidup. Wanita tersebut berhasil kabur. Terakhir, ia melihat Ruth sedang memeluk anaknya Benjamin yang dikubur hidup-hidup. Seketika, hati dan perasaan Max hancur setelah mengetahui anak dan istrinya telah tewas dibunuh. Pada malam harinya, para pengungsi diangkut ke mobil menuju Palestina. Namun ternyata Max mengurungkan niatnya untuk pergi, meskipun Abraham terus memujuknya. Sebelum mereka berpisah, Abraham memberikan kantong kulitnya kepada Max sebagai kenang-kenangan. Kemudian Max menemui Michael. Ia menyatakan ingin membalaskan dendam pada para tentara SS bersama Michael. Esok harinya, Max diberikan seragam tentara oleh Michael. Kemudian para tentara Yahudi Inggris ini mulai mendatangi satu persatu nama dari daftar yang sudah ditulis sebelumnya oleh staf Nazi tempo hari. Orang-orang dalam daftar tersebut dibawa ke tengah-tengah hutan, lalu dieksekusi mati. Beberapa hari kemudian, saat mencari orang dalam daftar, mereka menemukan orang yang mereka cari sudah digantung. Cara menggantung orang ini persis seperti cara tentara SS menggantung orang Yahudi di kamp Auschwitz. Terdapat pesan yang bertuliskan nakam yang berarti dendam dalam kitab Yahudi. Malam harinya, para tentara ini menangkap seorang perwira SS. Ia ditugaskan menggali tanah di tengah hutan. Kemudian ia bertanya kepada Max, mengapa saat di kamp konsentrasi puluhan ribu kaum Yahudi tidak melawan tentara Nazi? Pertanyaan itu membangkitkan amarah Max. Ia meminta pistol kepada Menas untuk menembak tentara SS, namun Michael mencegahnya. Kericuhan tersebut dimanfaatkan tentara SS untuk kabur. Para tentara segera mengejarnya, namun perwira itu tidak ditemukan. Namun tiba-tiba perwira itu menyerang Max dengan membabi buta. Namun tak lama, datanglah seseorang menyelamatkan Max, lalu membunuh tawanan itu hingga tewas. Kemudian, sekelompok orang Yahudi menghampiri Max dan berkata bahwa perang telah berakhir. Kelompok inilah yang menamai diri mereka sebagai nakam. Tentara Yahudi dan nakam sama-sama bertujuan untuk membalaskan dendam mereka. Namun yang berbeda, kelompok nakam ini membunuh tanpa pandang bulu. Dengan cara itu, akhirnya kedua kelompok itu pun memisahkan diri. Di pagi harinya, para tentara Yahudi sedang membersihkan diri di sungai. Max berterima kasih kepada Michael karena telah mengizinkannya bergabung. Kini misi mereka di kawasan itu telah selesai. Kemungkinan para tentara akan dikirim ke Belgia untuk melanjutkan misi mereka. Sambil memandangi pemandangan gunung Yerusalem, Max mengatakan, hanya di sanalah satu-satu tempat yang aman untuk kaum Yahudi. Michael mengatakan betapa berbahayanya kelompok yang kemarin mereka temui, yaitu kelompok nakam. Mereka juga ingin membunuh warga sipil. Maka dari itu, Michael menyuruh Max menjadi informan dengan menyusup ke dalam kelompok tersebut. Lalu, Max menuju Nuremberg.
tempat di mana kelompok Nakam berada. Di kota tersebut, para warga sipil sedang bekerja, membersihkan sisa-sisa puing bangunan. Kemudian, Max menuliskan kata Nakam di tembok kota. Max menunggu seseorang merespon tulisannya hingga malam hari. Esok harinya, seorang wanita nampak berhenti dan memperhatikan tulisan yang dibuat Max. Max pun segera mengikuti wanita tersebut dari belakang. Dia terus mengikutinya hingga masuk ke dalam gedung. Namun tak lama, Max ditangkap. Ternyata wanita yang ia ikuti bernama Anna, orang yang menyelamatkan Max saat di hutan. Beruntungnya, Aba Covener, pemimpin dari kelompok tersebut, masih mengingatnya. Max memohon untuk tinggal bersama dengan mereka. Aba mengizinkan Max untuk bermalam, namun esok harinya ia harus pergi dari tempat itu. Menyadari waktunya hanya sebentar. Malam harinya, Max mulai menyelinap dan mencari dokumen-dokumen milik Nakam. Namun tak lama, ia menemukan sebuah peta. Semua kota besar di Jerman diberikan lingkar merah sebagai target. Untuk mendaftarkan pekerjaan di perusahaan air bersih milik Jerman, di mana perusahaan itu mulai diaktifkan kembali untuk disuplai ke perkotaan. Dengan mengubah namanya menjadi Paul Gaban, Max memohon untuk diterima agar mendapatkan pekerjaan. Setelah mengaku memiliki pengalaman, Max akhirnya diterima sebagai teknisi pipa. Kemudian ia menemui Anna. Anna pun mengetahui bahwa Max mendapatkan posisi strategis di perusahaan tersebut. Meskipun Tisvi belum bisa menerima kehadiran Max. Selanjutnya, para teknisi dibawa keliling perusahaan sambil dijelaskan fungsi area tempat kerja mereka. Kemudian, para teknisi tiba di penampungan air utama yang mereka sebut sebagai jantungnya kota. Setelah melewati sistem filterisasi, air itu dikumpulkan di penampungan utama untuk kemudian disuplai ke masyarakat Jerman. Saat pulang kerja, Max menemui Michael. Max menjelaskan bahwa misi kelompok Nakam lebih besar daripada perkiraan mereka. Bila misi kelompok Nakam berhasil, maka nama kaum Yahudi akan tercoreng di mata internasional, dan hal itu beresiko menghilangkan kesempatan mereka menduduki Palestina. Kemudian di dalam mimpi Max terlihat Benjamin dan Ruth. Saat Max terbangun, Aba sedang membuatkan teh untuknya. Kemudian Aba bercerita bahwa adiknya terbunuh saat mempertahankan tanah tempat tinggal mereka. Lantas Max pun bercerita pengalamannya di kamp konsentrasi Auschwitz. Saat para keluarga Yahudi tiba di kamp konsentrasi, Max mendata lalu mengumpulkan koper-koper yang mereka bawa. Kemudian para keluarga itu dibawa menuju tempat pemandian untuk diberikan gas beracun. Max menyesali kebodohannya karena tidak memperingati para keluarganya tersebut untuk lari. Malam itu Max mulai mendapatkan kepercayaan Aba bahwa mereka sama-sama korban Nazi yang masih menyimpan dendam. Ternyata diam-diam, Anna mendengarkan semua perbincangan mereka. There's our pain. Never again. Esok harinya, giliran Anna yang bercerita bahwa saat itu seluruh warga sipil Jerman menyaksikan secara sukacita saat kaum Yahudi diusir dari sekolah, tempat kerja, dan rumah mereka. Anna beranggapan bahwa seluruh warga Jerman harus diadili. 6 juta nyawa Yahudi akan dibalas 6 juta nyawa dari Jerman. Mendengar cerita Anna membuat dendam Max semakin membesar. Ketika bel kerja berbunyi, Max berakting seolah-olah ia sedang sakit. Akhirnya Willy membawa Max untuk beristirahat. There's a lot of sugar and need the energy. Come on. Take minutes rest. Kemudian, saat Willy pergi bersama pengawas, lalu Max mengambil blueprint distribusi air bersih perusahaan tersebut. Lalu tiba-tiba Willy kembali dan merebut gambarnya. Namun Willy terkecoh karena Max menggambar jalur distribusi tersebut seperti sebuah pohon. Kemudian di markas Nakam,
Max menjelaskan rencana untuk meracuni air yang akan disuplai ke warga sipil Jerman. Mendengar itu, Aba pun langsung segera pergi menuju Palestina untuk mencari racun yang paling mematikan. Beberapa hari kemudian, para pekerja dikumpulkan untuk merayakan bahwa suplai air bersih akan segera dialirkan. Ana menyaksikan bagaimana warga sipil Jerman baik tua, muda maupun anak-anak langsung mengkonsumsi air tersebut. Di sisi lain, ternyata Aba telah berhasil menemukan beberapa ilmuwan Yahudi yang dapat membuat racun super kuat. Kembali ke Jerman, Michael menemui Max dan mengatakan bahwa mereka sudah kehabisan waktu. Ditambah lagi pasukan Amerika, Rusia, dan Prancis mulai berdatangan. Bukan hanya Michael yang kehabisan waktu, begitu juga dengan kelompok Nakam. Misi mereka yang dijadwalkan dalam waktu 1 bulan, kini sudah melewati 3 bulan lamanya. Apabila tentara sekutu ikut teracuni, masalah akan melebar dan semakin rumit. Untuk mengatasinya, Max berencana menutupi jalur air menuju markas tentara sekutu. Esok harinya saat bekerja, Max, Ana, dan Tisvi mulai menelusuri jalur pipa untuk memutus suplai air ke tentara sekutu. Dengan bermodal gambar yang dibuat oleh Max, mereka menelusuri jalur sambil menghindari penjaga. Saat akan menutup saluran, tiba-tiba Ana berteriak histeris. Dikarenakan ruangan itu membuat ia teringat saat ia melarikan diri dari pasukan Jerman. Sementara itu, para penjaga mulai mendekat. Akhirnya, mereka semua kembali ke markas. Namun dalam perjalanan, tetangga Jerman telah mengetahui bahwa mereka semua orang Yahudi. Setibanya di markas, mereka mendapatkan surat dari Aba. Saat Max akan membukanya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Beberapa polisi hendak masuk untuk menggeledah. Mereka pun segera turun melewati jendela. Namun setibanya di bawah, Michael dan anak buahnya telah menunggu. Lantas Max memberikan surat dari Aba kepada Michael. Surat tersebut berisi kegagalan Aba dalam menemukan racun tersebut. Michael memerintahkan kelompok Nakam untuk segera pergi atau mereka akan ditangkap. By tomorrow. Namun ternyata, surat yang diberikan Max kepada Michael adalah surat yang lama. Sementara itu di surat yang baru, menyatakan keberhasilan Aba menemukan racun tersebut dan akan segera kembali untuk menyelesaikan misi besar mereka. Keesokan harinya, Ana membagi tugas kepada Tisvi dan temannya untuk menjemput Aba di pelabuhan. Sedangkan Max tetap berada di markas. Namun setelah Tisvi dan rekannya pergi, ternyata Ana berniat untuk pergi ke Palestina dan meninggalkan misi mereka. Keputusan menyimpang di saat-saat terakhir membuat Max kebingungan. Ana mengajak Max untuk pergi, namun Max menolaknya. Max masih menunggu kedatangan Aba hingga malam hari. Kemudian ia teringat kantong yang diberikan oleh Abraham. Max segera mendekati kantong tersebut dan membukanya. Namun, ketika Max membuka kantong itu, tiba-tiba Aba muncul seorang diri. Semua anggota kelompok telah pergi. Kini yang tersisa hanya mereka berdua. Max dan Aba segera menuju tempat penampungan air dengan membawa tas penuh berisi racun. Dalam perjalanan, Max meminta tas tersebut karena Michael mengejar mereka. Kemudian Max dan Aba berpencar. Max memasuki jalur drainase kota untuk menuju tempat pengolahan air. Kemudian Max membuka palap distribusi lalu berlari menuju penampungan utama. Saat Max hendak membuka botol racun, Michael menghadangnya. Namun saat Michael mendekat, Max memukul Michael dan perkelahian pun terjadi. Max mencekik Michael hingga tewas.
Ia membuka botol racun lalu menuangkannya ke penampungan utama. Kemudian, satu persatu racun itu ia tumpahkan ke penampungan air bersih yang akan disuplai ke penjuru kota. Dalam sejenak, Max teringat dengan anak dan istrinya, lalu menceburkan dirinya ke penampungan. Kemudian esok paginya, mayat-mayat warga sipil bergeletakan karena racun dari air yang mereka konsumsi. Namun, apakah realitanya seperti itu? Ternyata tidak. Orang yang datang menemui Max bukanlah Aba, tetapi Michael. Aba sendiri ditangkap oleh tentara Inggris beberapa kilometer sebelum mencapai pelabuhan. Aba membuang satu tas racun tersebut ke dalam laut. Para anggota Nakam segera bubar setelah mengetahui Aba tertangkap. Dan seluruh warga sipil Jerman berhasil selamat dari rencana besar para Yahudi. Max sendiri pergi ke Palestina untuk melanjutkan hidupnya. Di akhir film, ditampilkan para anggota Nakam yang telah menua dengan sebuah foto saat mereka masih muda. Murder. What would you do? Dan film pun selesai. Pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah air dari sumur sendiri jauh lebih aman dari air yang disuplai secara massal. Dan sampai jumpa lagi di Alur